Kalau dalam case aku, sebenarnya kucing lama itu yang lebih stres. Lain dari membawa kucing baru kamu itu ke kucing lama ketika dia lagi tidur, ini juga... Hello everyone, welcome back to another episode in Makeup by Nita channel, yaitu channel tentang makeup haul, beauty, and juga cat lovers. So di video ini kamu bisa menemukan banyak informasi tentang makeup, beauty, dan juga channel tentang kucing. Di sini aku membuat playlist tentang cat story, bagaimana cara aku merawat kucing-kucing aku supaya kucing aku bisa sehat dan bahagia bersama aku. Buat kamu yang udah lama subscribe aku, terima kasih banyak banget dengan dukungan kalian. Bahkan sejak aku mulai dari 100 subscriber sampai dengan saat ini. Dan buat kamu yang belum subscribe aku dan kamu mampir ke channel ini, hai, selamat datang, nama aku Nita. Apabila channel ini sesuai dengan passion kamu, makeup dan juga kucing, maka kamu bisa bantu aku dengan subscribe, likes, comment, and turn on the notification free supaya aku makin semangat bikin video untuk membantu kalian memberikan informasi menarik tentang kucing dan juga riset-riset tentang makanan kucing. Nah, di video kali ini aku akan memberikan sedikit tips singkat bagaimana caranya mengenalkan kucing lama ke kucing baru. Jadi sekitar 6 bulan yang lalu aku mendatangkan 2 kucing baru untuk dikenalkan dengan 2 kucing lama aku. So, bagaimana aku membuat mereka akur hingga saat ini? Check it out! So guys, yang pertama adalah ketika kucing kamu itu pertama kali datang, kamu harus kasih mereka makanan basah. Dengan kamu memberikan mereka makanan basah, maka mereka itu akan lebih aware dengan kehadiran kamu, akan lebih friendly, dan akan membuat kamu itu masuk ke dalam memori dia karena dia merasa bahwa kamu itu baik, kamu itu kind banget, dan kamu itu memberikan dia kenyamanan. Jadi yang penting adalah ketika kucing baru itu datang ke rumah kamu, taruh di kamar tanpa kehadiran kucing lama, kemudian berikan dia makanan basah. Ketika dia udah beri makanan basah, kemudian dia mulai bermain-main dengan cat stick. Biarkan dia nyaman di kamar kamu kira-kira sekitar 1 jam atau 1 jam setengah. Lalu masukkan kucing lama kamu ke dalam kamar. Nah, setelah kucing lama kamu dimasukkan ke dalam kamar, pastinya dia akan stres yang kucing lama. Dan pastinya dia akan memberikan perlawanan, entah memukul, entah menjauh. Karena setiap kucing itu punya cara berbeda-beda mengekspresikan bahwa teritorinya itu diganggu dengan kucing lain. So, yang kamu lakukan adalah mengawasi mereka berdua atau berempat ya, karena 2 kucing lama dan 2 kucing baru untuk kasus aku. Dari situ kamu biarkan kucing lama dan kucing baru itu bertemu dalam satu ruangan. Tapi kalau misalkan mereka tidak berinteraksi, oke, nggak masalah. Yang penting mereka lihat-lihatan, yang penting mereka mencium aroma bau masing-masing badan mereka supaya nantinya mereka terbiasa. Dan kalau hari pertama, memang biasa hari pertama itu selalu menjadi yang paling berat untuk kucing baru dan kucing lama. Kalau dalam case aku, sebenarnya kucing lama itu yang lebih stres. Kemudian sekitar 2 jam mereka sudah bersama dalam satu ruangan, pisahkan kucing baru kamu itu ke kandang di luar kamar. Jadi biarkan si kucing lama kamu itu mengerti bahwa ruangan ini atau kamar ini itu masih teritori mereka, tidak akan diganggu-gugat. Sehingga kucing baru itu harus mengalah untuk pergi ke kandangnya mereka untuk tidur. Lalu besoknya kasih waktu kira-kira sekitar 2 jam selama 3 hari untuk mereka berinteraksi di kamar, lihat-lihatan, saling mencium aroma bau, dan juga saling bertengkar as long masih kamu awasi. Jadi jangan sampai kamu tuh selama 2 jam, selama 3 hari tersebut, tenang kok, cuma 2 jam dalam 3 hari. Dia itu akan lama-lama terbiasa dengan aroma mereka dan juga akan mulai mengerti bahwa ada orang baru di ruangan mereka. Selesai hari ketiga sampai di hari keempat, kamu harus menaikkan waktu mereka berinteraksi. Kalau biasanya itu dia berinteraksi 2 jam, maka kamu tambah durasinya sekitar 4 jam. Dan lakukan itu selama 3 hari lagi di kemudian hari. Jadi total ada 7 hari mereka sudah ketemu. Jadi hari pertama itu adalah 2 jam, kemudian 3 hari kemudian adalah 2 jam, dan hari kemudiannya lagi sampai 3 hari kemudian itu adalah selama 4 jam. Jadi intervalnya bisa kamu lamain sesuai dengan yang kamu lihat. Kalau misalkan kucing kamu itu lebih cepat berinteraksi, so itu lebih bagus, kamu nggak perlu waktu seminggu. Tapi kalau misalkan kucing kamu itu termasuk yang teritorial banget, kamu harus sedikit banyak meluangkan waktu banyak dengan jam yang lebih banyak supaya kedua kucing kamu itu, kucing lama dan kucing baru, itu bisa lebih berinteraksi lama.
Biasanya dengan metode itu di hari ke-7 dan hari ke-8 mereka sudah mulai kenal, mereka sudah mulai jilat-jilatan, dan mereka itu bisa mulai berinteraksi dengan baik meskipun tidak terlalu dekat. Tapi guys, di antara semua yang aku sebutkan tadi, sebenarnya ada support system yang lebih penting lagi yang bisa kamu masukkan dalam part tips yang sudah aku informasikan sebelumnya. Yang pertama adalah ketika kamu memberikan waktu 2 jam per hari, 4 jam per hari selama 7-8 hari tersebut, kamu bisa meletakkan kucing baru kamu itu yang awalnya di kandang ke dalam kamar. Jadi kamu masukin kan ke dalam kamar. Itu justru ketika kucing lama kamu itu lagi tidur. Kenapa? Karena ketika kucing kamu tidur, dia berada pada kondisi alfa. Jadi kondisi tidak sadar, dia di bawah alam sadarnya. Nah, sehingga ketika kucing baru kamu itu datang, dia itu meskipun sedang dalam kondisi tidak sadar, dia akan mencium aroma-aroma yang lama-lama itu dia akan ngerti bahwa ini tuh adalah aroma dari kucing baru. So lama-lama dia akan terbiasa karena di otaknya dia itu mulai terbiasa mencium aroma-aroma kucing baru yang tidak pernah dia cium sebelumnya. Karena kan kalau kucing baru itu tentunya dari induk yang berbeda, induknya pasti punya aroma sendiri, bapak yang berbeda ya kan. Jadi itu akan membantu dia untuk mengerti bahwa ini adalah aroma yang sama yang setiap hari aku rasakan, dan lama-lama dia akan terbiasa, lama-lama dia tidak akan merasa bahwa kucing baru ini adalah musuh saya. Kenapa? Karena kucing itu bermain dengan indera penciuman guys. Jadi apa-apa yang dia cium itu adalah apa-apa yang dia kenali, dan maka dari itu kenapa kondisi alfa adalah saat yang tepat untuk mengenalkan aroma bau-bauan kucing baru ke kucing lama. Support system yang bisa kamu lakukan juga selain dari membawa kucing baru kamu itu ke kucing lama ketika dia lagi tidur, ini juga ada dalam kondisi alfa. Kamu berikan mereka aroma yang dari kandang. Jadi di kandang baru untuk kucing baru kamu itu kamu kasih handuk. Nah, handuk tersebut atau karpet lah ya. Nah, handuk atau karpet tersebut itu kan pasti dibuat oleh mereka tidur ya kan. Nah, pasti ada aroma mereka menempel di situ. Nah, karpet atau handuk tersebut ketika kucing kamu lagi tidur atau misalkan lagi malam hari gitu ya, kucing lama kamu itu lagi tidur, maka ambil handuk si kucing baru dan letakkan di dekat kucing lama kamu ketika dia sudah tidur, ketika dia sudah benar-benar tidur. Jangan ketika dia itu masih tidur-tidur ayam, tapi ketika dia udah benar-benar tidur pulas yang sampai tangannya keangkat ya kan. Dekatkan handuk atau karpet tersebut di dekat dia. Jadi supaya ketika dalam kondisi alfa dia mencium aroma-aroma tersebut dari karpet atau handuk tersebut dan membuat dia mulai mengenal, mulai mengingat, mememori bahwa ada aroma yang biasanya dia cium bahkan ketika dia sedang tidur. Nah, lama-lama kamu akan lihat bahwa selama 8 hari, pada hari ke-8 akan ada salah satu kucing lama kamu yang menjilati kucing baru kamu. Jadi kalau kamu punya kucing lama misalkan 5 ya, salah satu itu pasti udah kena. Salah satu itu pasti sudah akrab sama kucing baru kamu, dan ketika salah satu kucing akrab, dia akan mulai menjilati. Jadi ketika kucing lama itu sudah mulai menjilati si kucing baru, artinya mereka sudah berinteraksi, artinya mereka sudah beradaptasi. Dan kalau misalkan sudah dah liur kucing lama kamu yang lainnya itu pasti akan lebih mudah beradaptasi, dan lama-lama mereka akan saling jilat-jilatan. Sebenarnya guys, tips ini sudah pernah aku buat di video lama aku buat menjadi 2 part 1 dan part 2. Jadi kamu juga bisa lihat perjalanan part 1 dan part 2 dimana kucing aku tuh yang awalnya datang ke rumah, kemudian kucing aku bertengkar, hingga akhirnya kucing aku berinteraksi dan saling jilat-jilatan. Kamu bisa lihat bagaimana milestone antara kucing lama dan kucing baru aku di 2 video tersebut yang akan aku cantumkan di description box. Nah, kamu bisa lihat langsung dari bagaimana pergerakan mereka, bagaimana pertama kali Unyil itu waspada dengan kedatangan kucing-kucing baru aku, dan bagaimana mereka bertengkar, dan bagaimana mereka mulai dekat, mulai jilat-jilatan. Kamu akan suka video ini karena di video itu sangat entertaining. So, check the description box ya. Jadi itu dulu tips dari aku. Jangan lupa untuk teman-teman yang merasa bahwa informasi ini bermanfaat, bantu aku untuk subscribe, like, comment, and turn on the notification, dan juga share ke teman-teman cat lovers kamu
di komunitas WhatsApp, Facebook, maupun anything. So, supaya video ini banyak dilihat dan supaya aku makin semangat memberikan kamu edukasi-edukasi informasi tentang kucing, terutama bedah makanan, komposisi kucing, dan battle makanan kucing yang biasa kalian request. So, terima kasih atas dukungannya, baik subscriber lama dan subscriber baru. Kalian semua sangat membantu aku untuk mengembangkan channel ini. See you on the next video. Goodbye. Nah, itu bahwa selama hari ke-8, kan dalam part tips yang tadi aku infokan, dengan ya kucing kamu lagi. Nah, kemudian yang ketiga, kamu bisa itu adalah saat yang tepat untuk